Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya untuk berdoa kepada Allah. Kita selalu harus berdoa, beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai pada detik ini. Dan banyak teman-teman kita sudah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka sekarang berada di alam barzakh, di alam kubur. Mereka ditemani oleh amal ibadah mereka atau ditemani oleh perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan di dunia dulu ketika dia masih hidup. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas keimanan yang selalu ada pada kita, sehingga ketika mendengar azan, iman menyuruh kita untuk melaksanakan solat di masjid atau di menasah. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, terutama kepada istrinya Khadijah Kubra yang sangat berjasa sehingga Rasulullah dapat berdakwah dengan baik. Kepada para sahabat, ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar, ada yang bernama Utsman, ada yang bernama Ali. Mereka adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka meneruskan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para cendekia, para ulama dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin berbahagia, saya tidak tahu kenapa jamaah dari luar negeri datang ke masjid ini dari Malaysia. Mungkin karena dekat,
ada pesawat naik dari KLIA langsung ke Belang Bintang. Kita tahu mereka berbicara bahasa Malaysia, itu karena dekat. Tetapi semalam ada tamu dari Turkiya. Mereka masih ingat waktu tsunami pernah membantu kita, dan ada sekolah-sekolah yang masih ada sekarang ini yang diurus oleh orang Turki. Kemudian tadi ada orang Australia memeluk agama Islam di masjid ini, padahal dia telah lama tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa dengan Australia tidak jauh, tapi kenapa dia mengucapkan 2 kalimah syahadat di masjid ini dan disaksikan oleh penjabat gubernur Aceh sebelum salat Jumat tadi? Ini berarti ada ketertarikan orang-orang luar terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini. Bahkan ada dari Cina juga tadi mengucapkan kalimat syahadat di masjid yang mulia ini. Keadaan yang sudah baik itu kita ingin lebih baik lagi. Marilah kita anjurkan kepada pemuda-pemuda kita, janganlah memakai celana pendek waktu berolahraga karena kelihatan aurat, dan orang akan menilai Aceh ini bagaimana melaksanakan syariat Islam. Di Aceh ada dinas syariat Islam, yang dinas itu tidak ada di provinsi-provinsi lain. Sekali lagi saya mengharap kita selalu memperhatikan syariat Islam yang sedang berjalan di Aceh ini. Hadirin hadirat yang terhormat, mari kita teruskan sambil kita beriktikaf, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya. Mari kita sambung ayat 110 dari surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya untuk berdoa kepada Allah. Kita selalu harus berdoa, beramal sambil berdoa. Orang di luar agama kita mungkin mereka beramal saja, tapi kita berdoa dan beramal.
Karena kehidupan kita bukan untuk dunia saja, untuk dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami di dunia dan berilah kebaikan kami di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Itu doa selalu diucapkan oleh imam. Kita aminkan bersama dan kita meminta kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin. Itu semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan Muhammad, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, awid'ur rahman, atau berdoalah kepada sifat Allah, Allah juga yang bersifat Rahman. Hal ini juz ke 15 di surat Al-A'raf. Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Di ayat ini, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan apa saja kamu berdoa, Allah punya sifat-sifat yang disebut, diberi nama dengan Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna itu banyak sekali, 99 buah. Zat Allah besar, sifatnya banyak. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, asma'ul husna, fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah, bukan kepada sifat, kepada Allah dengan salah satu dari sifat-sifatnya. Di ayat ini disuruh kita berdoa dengan awid'ur rahman, berdoalah dengan sifat Allah yang Rahman, ya Rahman, ya Rahman, dan begitulah. Para ulama menjelaskan kenapa di ayat ini Allah menyuruh kita untuk berdoa dengan sifatnya Ar-Rahman. Karena semua sifat Allah itu rahmah, penyayang. Kalau orang memberikan bantuan kepada kita, kena sayang, tapi dia ada pengharapan mengambil manfaat dari kita. Contoh, guru mengajarkan kita, pertama dia untuk mendapat pahala daripada Allah, untuk kebaikan dia. Dia menolong kita, dia ingin mencari kebaikannya. Jadi para ulama mengajar kita dengan harapan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menolong kita tidak mengharap apa-apa, tidak perlu pahala Allah. Jadi itulah rahmah, itulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah, kalau orang
berdoa, Allah sayang kepada orang itu. Dan ada orang yang tidak pernah berdoa, Allah menganjurkan orang itu berdoa. Baca Quran seperti qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Kenapa Rahman? Karena sifat Allah semuanya Rahman, kasihan kepada hambanya. Dia tidak rela melihat hambanya diazab dalam api neraka. Tidak mau menjadi teman iblis. Iblis itu membantah Allah. Disuruh sujud, dia tidak sujud. Apa alasannya? Kamu ciptakan ya Allah dari api, sedangkan dia dari tanah. Seolah-olah logika syaitan, api itu lebih bagus dari tanah, padahal sama. Api ciptaan Allah, tanah ciptaan Allah. Jadi sifat Allah itu sifat yang selalu berbaikan dengan kita. Itulah sebab Allah mengatakan qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Ayyamma tad'u, kamu berdoa dengan Allah, ya Allah, ya Rahman, falahul, Allah itu punya asmaul husna, sifat-sifat yang lain pula. Kalau di surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya sifat asmaul husna, berdoalah kepadanya dengan sifat-sifat tersebut. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan orang-orang yang menyalahgunakan arti dari salah satu sifat-sifatnya, sifat Allah. Wa sayujzauna ma kanu ya'malun, dan mereka akan mendapat balasan azab terhadap apa yang mereka kerjakan. Sekarang sudah diingatkan supaya kita tidak termasuk seperti mereka diazab dalam api neraka. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan kamu besarkan suaramu dalam salat, dan jangan kecilkan sekali. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan tengah di antara besar suara dengan kecil sekali sehingga tidak terdengar untuk dirinya sendiri. Hadirin berbahagia, ada hadis yang berbunyi, rawa Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Sa'id bin Jubair mendapat berita dari Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas itu? Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita saudara sepupu. An Ibnu Abbas fi hadhil ayat, tentang ayat ini, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sautahu bil qira'ah. Dia membaca ayat dengan suara yang besar. Fa idza sami'ahu al-musyrikuuna sabbuhu. Apabila orang musyrik mendengar bacaan Rasulullah, mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka turunlah wahyu, fa'auhallahu ta'ala ilaih wa la tajhar bi salatika fayasma'al musyrikun fayasubbullaha udwan bighairi ilmin. Jangan kamu baca dengan suara yang keras, nanti orang musyrik akan mendengarnya dan mereka mencela Allah. Udwan, dengan penuh permusuhan, bighairi ilmin, tidak punya ilmu apa-apa tentang Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran itu kalamullah yang perlu kita dengar, dan kita yang mendengarnya pun mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tukhafit biha, jangan kamu baca kecil sekali. Fala tasma'u ashabuka, maka sahabatmu tidak mendengar apa yang kamu baca. Misalnya imam maghrib tidak baca dengan suara keras, kita tidak mendengarnya. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Jangan besar sekali, jangan kencang sekali, jangan kecil sekali sehingga orang tidak tahu ini rakaat keberapa kita ini, apa yang dibaca tadi. Gitulah. Itu sabab nuzul ayat yang saya bacakan tadi. Ada riwayat lain. Apa riwayat lain? Rawa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tafa bil lail ala duri sahabah. Rasulullah pernah berjalan malam hari ke rumah-rumah, tidak masuk tapi ke rumah-rumah para sahabat. Berdiri di luar, pergi, itulah. Falamma ja'an wa kana Abu Bakr yukhfi sautahu bil qira'ah fi salatihi. Di rumah Abu Bakar tidak kedengaran bacaan apa yang dibacanya, padahal dia melaksanakan bacaan Al-Quranul Karim. Dulu orang baca Quran bukan seperti kita. Kita baca yang tertulis, mereka menghafal. Para sahabat, Abu Bakar itu hafal Quran, Umar hafal Quran, Utsman hafal Quran, Ali bin Abi Thalib hafal Quran. Wa kana Umar yarfa'u sautahu. Sementara waktu sampai di rumah Umar, kedengaran dari kejauhan suara Umar bin Khattab membaca Al-Quran. Falamma ja'an naharu, ketika besoknya, pada hari besoknya, wajah Abu Bakar wa Umar, kebetulan Umar dan Abu Bakar selalu berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia mereka? Ingin mencontoh pekerjaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr, lima tukhfi sautak? Kenapa kamu baca semalam kecil sekali? Hampir-hampir aku tidak tahu apa yang kamu baca. Apa jawab Abu Bakar? Faqala an unaji rabbi, saya bermunajat dengan Tuhanku. Untuk apa orang lain dengar? Ya, begitulah kira-kira. Saya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad alima hajati, dan dia sudah tahu apa maksudku. Itu alasan Abu Bakar. Kenapa kamu baca Quran kecil sekali suaramu? Saya bermunajat dengan Allah dan Allah sudah tahu maksud saya. Selesai. Wa qala li Umar, Rasulullah bersabda kepada Umar, bertanya kepada Umar,
lima tarfa'u sautak, kenapa kamu baca dengan suara yang tinggi? Faqala azjaru syaitan, saya mengusir syaitan. Dua-dua masuk akal, jawabannya itu masuk akal. Yang kecil, aku bermunajat dengan Allah, Allah sudah tahu. Yang besar, saya membaca besar-besar, saya mengusir syaitan. Tapi Rasulullah, fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin an yarfa sautahu qalilan. Dia menasihati Abu Bakar untuk mengangkat suaranya lebih besar sedikit saja. Wa umara an yukhfida sautahu qalilan. Umar supaya mengecilkan suaranya sedikit. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah di antara besar sekali dengan kecil sekali di saat kita membaca Al-Quranul Karim. Para ulama mengambil kesimpulannya, itulah sebabnya di siang hari kita bacaannya tidak besar imam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca, kita tidak dengar. Kalau maghrib, suara imam terdengar ke belakang, kita baru baca Al-Fatihah sesudah imam baca Al-Fatihah. Tetapi waktu imam baca ayat, kita hanya mendengar saja bacaan dari imam. Hadirin yang berbahagia, ini ayat 110 dari surat Al-Isra. Ayat terakhir ada adab kita berdoa. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Ada surat Al-A'raf ayat 205. Sebutkan nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan tadarru', kita merendah hati, wa khifatan, dan takut kepada Allah. Takut doa kita tidak dikabulkan. Kita berdoa, pertama kita berwudu, kemudian kita berdoa sesudah salat, kemudian ataupun imam berdoa kita aminkan. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Katakanlah Muhammad, ayat 111, ayat terakhir dari surat Al-Isra berbunyi, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Katakan Muhammad, alhamdulillah, kita memuji Allah alladzi lam yattakhidh walada, yang tidak mengambil manusia ini menjadi salah seorang anaknya. Allah Khaliq, kita makhluk. Untuk apa dia mencari kita sebagai anak? Ada anak Allah, kita tidak. Allah itu tidak punya anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, tidak ada syarikat, sekutu dalam kekuasaannya. Apa yang dia inginkan, laksanakan.
Tidak perlu tanya sama orang, apa ini saya suruh. Kalau kita sekarang tanya dulu pada orang yang lebih pintar dari kita, apa yang saya kerjakan, apa yang saya tidak kerjakan. Itu semua dengar 2 orang, 3 orang, kamu dipertimbangkan pendapat-pendapat mereka, baru diambil kesimpulan, laksanakan. Satu di antara 2 yang kita dengar itu. Tapi kalau Allah tidak perlu, walam yakul lahu syarikun fil mulk, tidak ada sekutu. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli, dan tidak ada penolong yang minadh-dhulli, yang menyuruh dia kepada kesesatan. Tidak. Penolong untuk apa Allah ditolong oleh orang lain? Dia yang menolong orang lain. Wa kabbirhu takbira, dan takbirlah, besarkanlah Allah dengan sebesar-besarnya. Kita selalu mendengar Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Dia tidak ada sesuatu pun di alam ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, Allah Esa. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna. Allah memberi perumpamaan seseorang yang punya sekutu. Mutasyakisuna. Mutasyakisuna itu saling berselisih. Ada orang yang suruh angkat air, ada orang yang mengatakan jangan angkat air. Jadi bagaimana kalau kita ini ada 2 Tuhan, Tuhan A bilang salat, Tuhan B bilang jangan salat, kita pening. Maka Allah tidak ada sekutunya. Dalam surat Az-Zumar ayat 29, karena kedua orang itu keinginannya saling berbeda. Jadi pembantu di rumah tangga, kalau antara orang laki-laki suami dengan istri beda pendapat, maka pembantu tidak bisa bekerja. Apa yang dia kerjakan? Bersihkan di halaman rumah. Kata satu lagi, bersihkan di belakang rumah. Nyoho saja. Kalau kita sudah sholat, sampai waktu sholat, tidak ada Tuhan yang melarang kita untuk tidak sholat. Itulah sebabnya Tuhan itu Esa, Tuhan itu tunggal, zat yang tunggal, yang patut dihormati, disembah dari dulu hingga sekarang ini. Jadi kesimpulannya dari surat Al-Isra ini menyuruh kita beramal lebih banyak lagi, karena Tuhan yang menyuruh itu esa adanya, tidak ada saingan. Dan Tuhan yang menyuruh kita berdoa, doa itu kebaikan untuk kita, bukan untuk Allah. Itulah Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman yang menyuruh kita sayang kepada kita, dan kita tidak mengharap sesuatu yang lain dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita terus bertambah dan kita dijadikan hamba Allah yang soleh
dan menjadi penghuni syurga Jannatun Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا